sudah masuk gugatannya ke Pengadilan Agama Kota Bogor, seperti apa Pak informasinya? Oke ya, sepanjang yang saya tahu udah dicek di sistem informasi penelusuran perkara ya, itu di SIPP namanya. Itu yang belum ada nama yang bersangkutan masuk ke itu ya. Jadi sampai sekarang yang bersangkutan belum mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Bogor. Itu setahu saya gitu. Nah Pak, mungkin kalau boleh tahu nih Pak, yang bersangkutan kan dari informasi yang kita tahu tinggal di Bogor Kota di daerah BNR gitu ya Pak ya. Artinya untuk pengajuan gugatan tersebut harus ke Pengadilan Agama Kota Bogor atau mungkin bisa ke tempat lain, mungkin ke kabupaten di Cibinong atau seperti apa Pak seharusnya mungkin? Oke ya, kalau gugatan perceraian ya sesuai dengan aturan undang-undangnya itu adalah diajukan di tempat tinggal istri ya. Kalau misalnya suami yang menceraikan berarti di tempat tinggal termohon sebagai istrinya. Tapi kalau dia sebagai istri yang akan menggugat ya di tempat tinggal penggugat, yaitu istrinya, istri sendiri yang mengajukan gitu. Berarti harusnya ke sini Pak ya. Harusnya kalau yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Bogor, pengadilannya hanya satu, yaitu Pengadilan Agama Bogor, Kota Bogor. Ya. Sejauh ini belum ada yang masuk atau mungkin konsultasi dari pihaknya mungkin atau dianya yang kesini belum ada sejauh ini Pak. Sepanjang pengetahuan saya belum ada sampai sekarang. Saya udah cek tadi ke ya di bawah yang bertugas di petugas pendaftaran itu belum ada. Maupun konsultasi di pos bakum juga belum ada kelihatannya. Oke. Nah Ya. Pak Haji, mungkin secara proses nih kalau boleh tahu Pak Haji, untuk pengajuan gugatan perceraian itu sekarang seperti apa sih Pak Haji prosesnya atau mekanismenya itu seperti apa? Apa langsung datang atau bisa melalui online atau seperti apa di Pengadilan Agama Bogor ini Pak? Oke ya, jadi pengajuan gugatan itu bisa secara online melalui e-court namanya ya. Bisa juga secara langsung ya, mengajukan secara manual ya. Itu boleh sendiri mengajukan atau melalui kuasa hukum ya, boleh ya. Nah biasanya dari pengajuan itu langsung diberitahu untuk tanggal sidangnya atau menunggu beberapa hari atau bagaimana Pak Haji? Setelah terdaftar itu nanti ditentukan eh, majelis hakimnya ya, namanya penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Kemudian nanti setelah berkas sampai kepada majelis hakim itu ditentukan hari sidang ya, ada penetapan hari sidang namanya. Baru yang bersangkutan nanti dipanggil ya. Kalau yang mengajukan secara e-court berarti panggilannya melalui email ya. Nah, ya. Kalau yang mengajukan secara manual ya tidak secara e-court dipanggil melalui oleh jurusita. Gitu. Berarti setelah pengajuan nanti baru beberapa hari baru nanti ada pemanggilan Iya, Pak Haji, betul, betul, iya. Tapi biasanya kalau misalnya yang berdomisili di Kota Bogor, baik penggugat maupun tergugat biasanya sekitar 1 pekan biasanya, 1 pekan, ya baru 1 minggu baru dipanggil untuk sidang biasanya. Berarti sekali lagi Pak Haji bisa ditegaskan bahwa atas nama Hana Hanifah belum ada pengajuan gugatan. Atas nama Hana Hanifah sampai saat ini belum ada pengajuan gugatan. Apa namanya, beberapa waktu lalu ramai lagi kembali berita tentang Ice Cop 2016 kalau tidak salah. Film itu dibuat pada masa pandemi, jadi kurang lebih 1,5 atau 2 tahun yang lalu. Saya harus pastikan satu hal. Oh ya, ulang ya. Iya, boleh Pak. Film itu dibuat seingat saya 1,5 atau 2 tahun yang lalu. Dan saya bisa pastikan ini satu poin penting, bahwa saya sejak awal sama sekali tidak melihat adanya kepentingan bisnis lewat film itu. Saya tidak tahu apakah orang-orang lain yang terlibat dalam film itu yang dihadirkan sebagai narasumber di film itu menerima fee atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya pribadi saya pastikan 0 rupiah, saya tidak pernah meminta 0 rupiah, mereka tidak pernah memberi. Bahkan kami tidak pernah sama sekali berbincang tentang aspek keuangan terkait dengan keterlibatan saya dalam film itu. Murni bagi saya ini adalah kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk menyimak ulang, menyimak secara lebih seksama berbagai macam informasi yang berseliweran pada masa mencuatnya kasus itu. Kasus itu berlangsung 7 tahun lalu ketika persidangan berlangsung di jam kantor, berlangsung di jam tidur, sehingga barangkali masyarakat tidak bisa menyimak banyak. Tapi sekarang karena terhidang di Netflix, dan Netflix bisa ditonton kapanpun sesuai dengan alokasi waktu masing-masing orang,
Maka mudah-mudahan lebih banyak masyarakat yang bisa mencerna, belajar dari situ. Pak, oke, berawal dari Netflix, mungkin bagaimana pada saat awalnya ditawari pada saat itu mungkin informasinya atau Saya langsung komunikasinya? dikontak oleh perwakilan Netflix, em, mengajak berbincang-bincang tentang kasus kopi cyanida ini. Saya datang, lalu selesai pertemuan pertama disepakati bahwa saya akan hadir di lokasi syuting. Kemudian saya hadir, sudah selesai. Sesederhana itu aja. Sederhana itu. Berapa lama Pak prosesnya? Proses apa? Seharian itu. Bincang-bincang Oh, itu. bincang-bincang itu sebentar. Kami bincang-bincang di daerah Yasmin, Kota Bogor selama kurang lebih 2 jam. Sudah. Nah, Pak, terkait dengan beberapa pemberitaan yang kemarin sempat ramai adalah muncul lagi nama Pak Reza ketika Pak Edi mengatakan bahwa misalnya memberikan uang, adanya juga Pak Reza mengatakan bahwa mendapat sedikit ancaman terkait dengan kasus dari Jessica. Mungkin seperti apa mungkin penjelasannya terkait ancaman itu, Pak? Harus saya tandaskan bahwa sampai sekarang saya tidak pernah menyebut nama pihak yang memberikan saya uang. Termasuk nama Edi Darmawan Salihin sekalipun. Saya mengatakan di berbagai macam kesempatan, termasuk pertama kali di film Ice Cold itu adalah, pertama, ada pihak yang memberikan saya uang dengan cara-cara yang janggal, dengan cara-cara yang memaksa, dengan cara-cara yang sembunyi-sembunyi. Bahwa pihak itu memberikan saya uang, iya. Tapi apakah saya menerima? Jangankan menerima. Memegang pun tidak. Kenapa? Karena kemudian uang itu langsung diamankan oleh pihak KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kronologinya begini, ini peristiwa yang pertama. Saat itu setelah selesai menghadiri acara bincang-bincang di salah satu media ternama, saya masuk kembali ke ruang tunggu dan di sana juga masuk pihak ini beserta koleganya yang juga menjadi narasumber di acara bincang-bincang tersebut. Lalu saya diajak ngobrol oleh tuan rumah. Saya tidak ingat pasti apakah host ataukah produser ataukah guest booker, saya lupa gitu ya. Nah, ketika saya sedang ngobrol dengan pihak tuan rumah, pihak di sebelah saya ini tiba-tiba menarik tas saya tanpa bicara apapun, tanpa minta izin, tanpa memberitahu, langsung menarik tas saya begitu. Di depan Bapak? Ya, karena kami duduk bersebelahan gitu ya, bersebelahan kurang lebih 1,5 meter dari saya lah gitu. Karena tas saya diambil, maka saya coba menahan. Saya tahan, dia makin menarik secara paksa. Saya langsung berpikir ini bisa ribut ini di kantor orang. Nah, saya tidak mau berkonfrontasi untuk hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus meninggalnya Mendiang Mirna. Dan saya juga tidak ingin bikin kegaduhan di kantor orang. Tapi firasat saya mengatakan ini ada sesuatu yang tidak beres, yang janggal, yang tidak wajar, yang coba dilakukan oleh pihak ini kepada saya. Kemudian saya dengar bunyi kertas atau plastik atau semacam itulah ya, bunyi benda bergesekan gitu. Saya pun langsung berpikir ini jangan-jangan ini, sejujurnya dalam hati saya ada dua. Ini orang mencoba memasukkan narkoba atau mencoba memasukkan uang nih. Tapi saya pikir besar kemungkinan dia memasukkan uang. Karena saya tidak membayangkan pihak di sebelah saya ini yang mengambil tas saya ini adalah bagian dari sindikat narkoba, yang saya ketahui tidak gitu ya. Saya diamkan saja. Tapi akal saya kemudian berpikir, berputar, saya harus mencari atau mengambil langkah yang perlu agar masalah ini tidak menjadi bola liar. Lalu saya berlagak pamit untuk buang air kecil. Padahal sebetulnya saya ke area parkir. Di area parkir saya pertama menelpon kolega saya yang bekerja di salah satu lembaga negara. Saya meminta pandangan dia tentang coba tolong di-assess situasi yang saya alami ini seperti apa, lalu rekomendasinya seperti apa. Nah, pihak pertama yang saya telepon itu mengatakan di akhir perbincangan bahwa penyikapan saya berlebihan menurut dia. Oke lah, saya hormati lah gitu kan, saya menelpon dia, lihat dia memberikan pandangan, saya hormati itu. Tapi kemudian Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, coba cari second opinion, cari pendapat lain. Nah, seketika terpikir oleh saya Laode Syarif yang merupakan komisioner KPK. Harap diingat saya sedang berbincang tentang KPK 7 tahun lalu nih. KPK yang harum namanya.
KPK yang para komisionernya integritasnya sangat terjaga. Saya bicara KPK waktu itu. Namanya, komisionernya adalah salah satunya Pak Laude Syarif yang saya hubungi. Berbeda dengan kolega pertama yang saya hubungi, Pak Laude Syarif ini justru menganggap serius masalah ini. Ini situasi yang harus disikapi dengan ekstra hati-hati. Lantas Pak Syarif mengatakan akan mengirim satu tim dari KPK untuk mengamankan isi tas saya itu. Dan ternyata benar. Malam itu juga, setelah menunggu selama beberapa waktu, kemudian datang satu tim KPK. Sehingga saya dipimpin oleh salah seorang direkturnya. Dan beberapa penyidik KPK yang notabene adalah mantan mahasiswa saya di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Jadi bangga juga saya ngelihat mantan mahasiswa saya bekerja di lembaga yang terhormat itu. Sebetulnya saya sudah lupa, tapi mereka mengingatkan, Pak, izin kami mahasiswa Bapak dulu. Oke. Gitu. Nah, lalu oleh tim KPK mereka memakai sarung tangan, direkam dengan kamera. Mereka ambil satu kemasan kertas dari dalam tas saya, kemudian mereka masukkan ke dalam plastik. Lalu mereka segel. Kemudian mereka bertanya ke saya, mungkin untuk pembuatan berkas, laporan segala macam. Saya sebutlah nama pihak yang memberikan saya uang itu. Pada saat itu. Pada saat itu saya sebut kepada tim KPK tersebut. Yang bersangkutan masih ada di situ? Tidak ada di situ. Sudah pergi. Saya sebut namanya. Jadi nama yang bersangkutan ini, nama pihak yang memberikan saya uang dengan cara yang tidak bertanggung jawab itu sudah sampai di kantor KPK namanya. Nah, kemudian saya tidak ingat pasti apakah pihak KPK menghubungi saya atau tidak terkait dengan jumlah uang tersebut. Yang jelas pihak KPK memang memberitahu saya bahwa isi dari kemasan kertas tersebut adalah uang. Nah, begitu ya. Isinya berapa saya tidak ingat. Kita mundur. Kenapa Pak Laude Syarif, komisioner KPK, menganggap bahwa situasi ini serius? Dan saya pun menganggap situasi itu serius. Kalau saya membahasakannya, ini situasi yang bisa membahayakan sekaligus menjijikkan bagi saya gitu ya. Ya. Penjelasannya adalah begini, sama, persepsi kita sama berdua. Bahwa saya yang notabene tidak punya sangkut paut dengan kasus meninggalnya mendiang Mirna, ternyata dikasih uang. Saya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus itu. Tapi memang saya akui pada saat itu sekian banyak kelompok masyarakat dan sekian banyak media memang aktif mengajak saya berdiskusi, bertukar pikiran tentang kasus itu. Nah, kalau saya yang notabene tidak punya sangkut paut dengan kasus saja dikasih uang, ada kekhawatiran mendalam bahwa jangan-jangan oknum-oknum penegakan hukum juga diperlakukan dengan cara instrumental yang kurang lebih sama, yaitu secara tidak bertanggung jawab diberikan uang untuk mempengaruhi mereka. Karena saya yakin dan Pak Laude Syarif juga sepakat bahwa uang yang diberikan kepada saya dengan cara yang tidak menyenangkan itu sangat patut diduga sebagai cara pihak yang bersangkutan untuk mempengaruhi saya agar tidak lagi berbagi perspektif keilmuan di ruang publik gitu. Peristiwa ini memiliki benang merah dengan peristiwa lainnya, yaitu di peristiwa kedua ya, saya lupa nih mana mendahului mana, tapi yang jelas ada dua peristiwa. Peristiwa berikutnya adalah ketika saya baru saja menyelesaikan wawancara di salah satu radio di daerah Jakarta Pusat, di daerah Menteng. Selesai melakukan wawancara, tiba-tiba masuk telepon ke handphone saya. Perbincangan cukup lama dengan nada yang sama sekali tidak enak untuk didengar, dengan pilihan-pilihan kata yang arogan. Pihak penelpon itu meminta kepada saya untuk berhenti berbicara. Maksudnya adalah berhenti, sekali lagi berbagi perspektif keilmuan tentang kasus ini kepada publik. Berhenti. Nanti kita kasih bukti-buktinya, pokoknya berhenti, gak usah bicara lagi, stop ngomongnya. Kurang lebih seperti itu. Dengan cara yang tidak bersahabat, dengan cara yang tidak positif gitu. Yang saya tafsirkan bahwa ini merupakan bentuk tekanan secara psikologis kepada saya untuk sekali lagi tidak berbincang atau berbicara lagi tentang kasus ini.
Nah, dua peristiwa itu menurut saya punya mata rantai atau benang merah yang sama. Mempengaruhi saya agar berhenti berbicara. Tapi alhamdulillah saya pastikan pihak yang memberikan uang tidak terpenuhi harapannya karena saya tetap bicara. Pihak yang menelpon saya dengan nada ancaman juga tidak terrealisasi keinginannya karena saya tetap berbicara. Gitu. Nah, Pak, terkait dengan pihak yang menelepon Bapak pada saat acara selesai mengisi acara di Menteng itu, kabarnya benar adalah seorang yang memiliki jabatan di lembaga negara ini atau gimana Pak dari informasi? Oh iya, ya. Dia sebut namanya. Saya langsung tahu orang dengan nama itu menduduki peran yang sangat penting terkait dengan kasus meninggalnya mendiang Mirna. Posisinya strategis, posisinya sangat-sangat menentukan. Dia adalah salah seorang pejabat yang punya kedudukan penting di lembaga negara. Maaf ya. Ya. Dan unik ini, sekian tahun kemudian pada kasus meninggalnya mendiang Brigadir Yosua yang menempatkan antara lain Irjen Verdi Sambo sebagai terdakwa, pihak itu kembali menelpon saya. Kembali dengan arogannya, kembali dengan tidak menyenangkannya, kembali dengan tidak bersahabatnya menyebut ini narsum ngawur semua ngomong kepada saya. Dan intinya sama, lagi-lagi dia meminta saya untuk berhenti bicara, berhenti ngawur, kurang lebih seperti itu. Sampai tersimpulkan di kepala saya. Setiap kali orang penting ini menelpon saya, pasti kasusnya menjadi janggal di mata publik. Jangan salahkan saya nih kalau menarik simpulan seperti itu. Salahkan dirinya sendiri. Kenapa menelpon saya berulang kali pada kasus-kasus yang ternyata dinilai janggal oleh masyarakat luas. Gitu. Pihak tersebut masih menjabat artinya Pak pada saat ini. Pada saat ini menjabat dengan jabatan, dengan kedudukan yang lain dia masih menjabat, dan menurut saya semakin penting jabatannya. Nah, Pak, kembali kepada pihak yang pada saat itu memberikan segenap uang pada tas. Sejumlah uang ya. Sejumlah uang Ya. pada tas Bapak. Di salah satu podcast kita tahu sekarang di YouTube dia juga mengiyakan, katanya di situ pada saat bertemu di salah satu ruangan sempat ada pembicaraan ngobrol, Begini. nanya dari mana, pulang Ya. naik apa, itu seperti apa Pak? Ya, Mungkin kejelasan. tidak. Begini, kalau saya sekali lagi tidak pernah menyebut nama pihak yang memberikan saya uang dengan cara yang tidak bertanggung jawab itu ya, saya tidak. Bahwa di salah satu tayangan televisi ada orang yang kemudian membuat pengakuan bahwa dialah yang memberikan uang itu kepada saya, itu urusan dia. Sampai detik ini saya tidak mengiyakan dan juga tidak akan menyangkal siapa, bagaimana dan seterusnya. Ada satu poin lagi. Pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya, itu tepatnya, jadi tidak memberikan ke tangan saya nih. Pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya itu mengaku atau mengaku-ngaku sebagai orang yang bekerja di sebuah lembaga intelijen. Pada saat itu. Ya, saat itu jadi saya dengan pihak yang memasukkan uang ini sudah berulang kali bertemu. Nah, pada salah satu kesempatan pertemuan itu, sebentar, Dede mau pipis? Mau pipis? Dia pipis saya dulu. Gak apa ya? Aman Pak. Masuk aja, masuk. Masuk ya. Ayo, Pak. Saya ingat nih, salah satu ciri pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya itu, saya ingat dia pernah memperkenalkan dirinya, pernah mengaku atau mengaku-ngaku barangkali sebagai anggota sebuah lembaga intelijen. Saya terus terang takut. Ini berbahaya ini. Tapi bukan berbahaya terhadap diri saya. Jadi ketakutan saya itu bukan ketakutan terkait dengan keselamatan diri saya, bukan. Tapi saya menganggap betapa berbahayanya jika sebuah lembaga intelijen
mempekerjakan orang yang ukuran mulutnya 4 kali lebih besar daripada ukuran otaknya. Itu yang saya bayangkan. Lembaga intelijen mempekerjakan orang semacam itu menurut saya sangat membahayakan itu. Bukan berbahaya ke saya. Nah, saya tidak tahu pasti apakah betul-betul dia bekerja di sebuah lembaga intelijen atau tidak, tapi itulah yang pernah dia katakan kepada diri saya. Sekedar itu aja pembicaraannya Pak, tidak ada yang bertanya. Oh, saya dengan dia sudah berulang kali bertemu terkait dengan kasus ini, terkait dengan kasus meninggalnya mendiang Mirna. Ya macam-macam lah dia sebut diri dia A, B, C, D, A, B, C dan seterusnya. Tapi salah satu yang paling saya ingat yang tadi saya sebut menakutkan sekaligus membahayakan itu adalah ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai anggota di sebuah lembaga intelijen. Kalau malam itu pembicaranya Pak, karena kan di podcast ini si pihak ini mengatakan bahwa bertanya rumahnya di mana, Ya. pulang naik apa, sehingga saya memberikan uang itu sebagai Ya. untuk ongkos apa segala macam. Orang timur itu biasa bertanya tinggal di mana gitu ya. Saya katakan lurus-lurus saja bahwa saya tinggal di Provinsi Jawa Barat. Pulang naik apa? Saya akui karena saya pecinta kendaraan umum sejak saya sekolah dulu, ya saya pulang pergi naik kendaraan umum. Sudah. Apa istimewa? Ya tidaklah. Jutaan orang tiap hari pulang pergi naik kereta, naik komuter lain. Jadi menurut saya itu bukan sebuah situasi yang buruk gitu ya. Nah, Pak, terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang mungkin hadir dalam kasus meninggalnya mendiang Mirna, sejauh ini menurut Pak Reza sendiri kejanggalan hal apa yang dari segi mata Pak Reza yang terlihat? Memang ada sekian banyak argumentasi yang saya kemukakan terkait dengan kasus ini. Salah satunya adalah terkait dengan logika penggunaan racun. Dari sudut pandang psikologi forensik penalarannya begini. Orang yang menggunakan instrumen kejahatan berupa racun punya tujuan bahwa dia bisa membangun alibi, dia bisa menjaga jarak dari korbannya, dia bisa menjauhi TKP. Jadi misalnya setelah saya membubuhkan racun kepada target, saya akan menjauh sejauh-jauhnya. Karena saya jauh dari TKP, karena saya jauh dari korban, maka saya bisa bikin alibi. Nggak usah sedang sibuk apa segala macam di tempat lain gitu. Nah, dalam kasus ini menjadi pertanyaan bagi saya. Ada orang yang disebut-sebut membunuh sahabatnya dengan menggunakan racun, tapi alih-alih menjauh dari TKP, alih-alih menjauh dari korban, orang yang disebut-sebut membubuhkan racun itu justru duduk di tempat yang sama. Jadi seolah-olah dia tongkrongi itu peristiwa maut tersebut. Dia tidak menghindar dari CCTV, dia biarkan dia disaksikan oleh sekian banyak saksi, dia tinggalkan sekian banyak sidik jari, dan tidak membangun alibi apapun. Nah, perbuatan atau perilaku sedemikian rupa menurut saya janggal. Bertolak belakang sekali lagi dengan logika penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan. Itulah salah satu alasan, salah satu argumentasi saya mengapa hingga hari ini saya tetap ragu bahwa pertama, apakah ini pembunuhan ataukah meninggalnya seseorang akibat faktor alami. Dan yang kedua, kalaulah peristiwa tersebut tetap dianggap sebagai sebuah pembunuhan, saya ragu bahwa Jessica adalah pelakunya. Sebagaimana logika penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan yang saya coba jelaskan barusan. Berarti artinya dari segi psikologi forensik, bukti yang sudah ditampilkan di persidangan menurut Bapak tidak cukup kuat begitu Pak untuk menjatuhkan Jessica? Saya akan meresponnya begini. Sebagai warga negara Indonesia, tentu saya tidak punya pilihan kecuali menghormati putusan hakim sebagai sebuah produk yudisial. Tetapi sebagai pembelajar, saya tidak akan tutup-tutupi bahwa hingga hari ini pun saya punya pemikiran yang berbeda dengan putusan persidangan. Tetapi saya kembali tandaskan, betapapun saya punya perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran dengan otoritas penegakan hukum, tetapi saya tetap menghormati putusan majelis hakim sebagai produk yudisial yang harus dihormati
setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Begitu. Nah, Pak, terkait dengan psikologi daripada Jessica yang katanya memiliki kepribadian ganda, sejauh ini menurut Bapak Begini, seperti apa, Pak? oke, kita ikutilah ya kasak kusuk publik yang mengatakan bahwa Jessica adalah kepribadian ganda. Istilah kepribadian ganda sebetulnya tidak lagi dipakai. Istilah ilmiahnya adalah dulu memakai istilah multiple personality disorder, gangguan kepribadian majemuk atau gangguan kepribadian ganda. Itu istilah zaman dulu. Istilah yang dipakai sekarang adalah dissociative identity disorder, gangguan identitas disosiatif. Tapi oke lah, kita pakai istilah yang kadung ramai digunakan masyarakat, yaitu gangguan kepribadian ganda. Menurut saya, kalau memang Jessica seorang individu dalam kurung pelaku pembunuhan yang berkepribadian ganda, maka sudah barang tentu Jessica tidak sepatutnya dipenjara. Kenapa? Karena dia punya kepribadian ganda. Sakit. Dia layak mendapat fasilitas pasal 44 KUHP, yaitu dibebaskan bukan karena tidak bersalah, pada dasarnya bersalah. Tetapi kalau dianggap membunuh orang ya, tetap dianggap bersalah. Tetapi alih-alih di penjara, alih-alih dimasukkan ke dalam sel besi 20 tahun lamanya, Jessica yang notabene disebut berkepribadian ganda ini harus dikirim ke panti rehabilitasi. Di mana sikap konsekuen kita? Kalau memang Jessica disebut berkepribadian ganda, dalam kurung sakit jiwa, tapi kok orang sakit jiwa dikirim ke dalam penjara? Itu sangat tidak bertanggung jawab. Kembali ke otoritas penegakan hukum. Ada orang nih yang disebut berkepribadian ganda, pengidap dissociative identity disorder, tapi kok bisa-bisanya masuk ke Pondok Bambu? Ya, otoritas penegakan hukum yang semestinya menjawab itu. Oke, Pak, kita kembali kepada Netflix yang menjadi pembicaraan ramai ketika mungkin putusan 2016 lalu mengatakan bahwa Jessica bersalah. Ketika muncul tayangan ini sehingga berbalik gitu, Pak. Bagaimana Bapak sendiri melihat antusias masyarakat untuk secara tidak langsung memberikan opini atau mungkin menjustifikasi kedua belah pihak ini? Saya secara serius menyimak dari satu sesi persidangan ke sesi persidangan berikutnya yang berlangsung 7 tahun lalu itu. Yang ada dalam ingatan saya adalah persidangan ini berlangsung panjang, dalam sesi-sesi persidangan yang panjang, bahkan berulang kali berlangsung hingga tengah malam. Menurut saya, sesi-sesi persidangan yang sedemikian panjang, di jam kerja, dan berlangsung sampai tengah malam, itu susah untuk diikuti oleh masyarakat. Kalaupun masyarakat mencoba menyimak, barangkali tidak banyak yang bisa dicerna oleh kepala. Karena masyarakat harus berbagi konsentrasi. Itu pula menjadi pertanyaan saya terus terang. 3 orang sarjana hukum, yang kita sebut sebagai yang mulia, majelis hakim, harus mencerna informasi tentang toksikologi, tentang psikologi, tentang kedokteran, dan segala macam. Dalam waktu singkat, mereka harus memahami seluk-beluk keilmuan yang luar biasa kompleks macam itu. Apa sanggup ya majelis hakim mencernanya ya? Itu jadi pertanyaan saya. Wajar kalau kemudian masyarakat saat itu barangkali cenderung untuk bersyawasangka Jessica adalah setan. Jessica adalah prototipe manusia yang tidak punya perasaan. Inilah contoh teman yang kemudian melakukan pengkhianatan. Juga terpengaruh oleh situasi persidangan yang tadi saya katakan panjang, kompleks, dan meletihkan itu. Dan dengan menggunakan bahasa hukum yang belum tentu juga bisa dipahami oleh masyarakat. Sementara sekarang informasi yang sama, data yang sama disajikan dalam bahasa sinema dan bisa disimak oleh masyarakat kapanpun sesuai kapan gerangan masyarakat punya waktu. Jadi lebih nyaman, informasinya lebih mudah dikunyah, jam tayangnya juga menyesuaikan dengan ritme hidup masing-masing orang. Itu yang barangkali memberikan kesempatan kepada masyarakat luas, kepada netizen untuk belajar tentang kasus ini secara lebih enteng. Karena belajarnya lebih enteng, maka proses berpikirnya juga jadi lebih
segar sekaligus lebih tajam. Nah, berpikir segar, tajam, itu yang barangkali membuat akhirnya masyarakat belajar ulang tentang kasus ini. Dari hasil belajar ulang itulah kemudian masyarakat banting setir 180 derajat. Dari yang dulu cenderung antipati terhadap Jessica, sekarang malah terkesan bersimpati pada Jessica. Sekaligus mempertanyakan kembali, itu siapa saja kira-kira pihak-pihak yang mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum. Siapa itu pihak yang memberikan uang kepada Reza? Siapa itu yang memberikan ancaman kepada Reza? Termasuk seperti itu. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Menurut pendapat Bapak nih Pak, ketika mungkin ada informasi bahwa dari Bang Otto selaku kuasa hukum dari Putri Jessica ingin mengajukan PK, peninjauan kembali, yang kita tahu mungkin saat itu sudah ditolak dengan adanya berita Netflix saat ini yang bisa disampaikan begitu luas dan bisa disaksikan oleh banyak sekali penonton khususnya di Indonesia, yang saat ini mungkin kita tahu netizen sangat begitu mendominasi, ibarat kata netizen maha besar lah, maha benar gitu. Apakah mungkin tindak hukum ini akan diterima atau mungkin seperti apa ke depannya menurut Bapak? Dalam satu sesi bincang-bincang yang juga dihadiri oleh representasi Mahkamah Agung, dinyatakan di situ bahwa kemungkinan PK berikutnya masih tetap terbuka dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi tentu saja. Tapi saya akan meresponnya dari sisi yang lain. Begini, apa yang disorot oleh publik termasuk oleh netizen, mereka sepertinya punya anggapan bahwa penegakan hukum dalam kasus kopi Vietnam atau kopi sianida ini diistilahkan sebagai miscarriage of justice, yaitu proses penegakan hukum, proses peradilan yang tidak semenggah, yang tidak karu-karuan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, semacam itulah ya, miscarriage of justice. Catatan penting, Alkisah tahun 1972, ada seorang laki-laki yang bernama Downing yang divonis bersalah karena secara sah dan meyakinkan sudah membunuh seorang perempuan. Tapi Downing tidak pernah terima dengan putusan itu karena dia yakin bahwa dia sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Downing terus berjuang. 22 tahun kemudian, perjuangan Downing mencapai akhir yang menyenangkan. Bahwa 22 tahun kemudian, akhirnya negara mengakui telah berbuat khilaf dan menyatakan Downing tidak bersalah. Tentu saja negara akhirnya memberikan kompensasi alias ganti rugi kepada Downing. Ini kisah nyata yang menunjukkan bahwa perjuangan seseorang untuk mendapatkan keadilan, untuk mengungkap kebenaran, butuh proses yang tidak ringan dan waktu yang tidak sebentar. Downing 22 tahun. Jessica tanda petik baru 7 tahun. Tapi Jessica hari ini tidak bekerja sendirian seperti Downing tahun 72 dulu. Jessica hari ini bekerja dengan pendukung yang tidak kasat mata, yaitu para netizen. Harap diingat, netizen juga warga negara. Berarti netizen punya kedaulatan yang semestinya diperhatikan baik-baik oleh otoritas penegakan hukum, oleh pengelola negara ini.